Pemirsa, pernahkah Anda mendengar penyakit kanker darah? Memang penyakit kanker ini adalah salah satu yang berbahaya karena keganasannya. Karena seperti kita tahu kalau seandainya penyakit kanker darah pastinya menyerang sel-sel darah pada tubuh kita. Dan seketika penderitanya bisa dibikin drop dalam sekejap, pemirsa. Pada pagi hari ini, pemirsa, bersama dengan saya Alia Renomas, di acara Sehat Pagi, kita akan membahas seputar deteksi dini dari kanker darah. Jadi kalau seandainya kita mendengar kata kanker darah, pasti agak horor ya. Tapi ternyata penyakit ini bisa loh untuk dilakukan screening, bisa loh untuk kita deteksi dini supaya hal ini tidak terjadi pada diri kita ataupun pada keluarga dan juga kerabat terdekat. Sudah hadir bersama dengan Alia pada pagi hari ini ada Dr. Budiono Raharjo. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik dan konsultan hematologi. Nah, kalau seandainya Dr. Budi ini bisa dikatakan adalah pakar hematologi dan beliau juga adalah seorang dosen ya di Fakultas Kedokteran UWKS. UWKS ini apa nanti kita tanya ya, singkatannya ini dari universitas apa sih sebenarnya. Saya menyapa dulu Dr. Budi pada pagi hari ini ya pemirsa. Selamat pagi Dr. Budi. Selamat pagi Mbak Alia. Bagaimana kabarnya dok? Sukses, luar biasa. Oh, sukses luar biasa, amin. Saya juga ikutan dong dok kalau umpamanya sukses dan luar biasa. Iya, dok, kita kan akan membahas seputar deteksi dini dari kanker darah ya dok ya. Siap. Tadi saya sempat katakan kepada pemirsa bahwa Dr. Budi ini adalah seorang pakar hematologi dan juga dosen di Fakultas Kedokteran UWKS. Nah, UWKS itu apa dokter? UWKS itu adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Baik kalau begitu. Nah dok, kalau seandainya pakar hematologi nih dok, kita seperti kita tahu hematologi itu darah ya dok ya. Betul. Berarti kalau betul. seandainya dokter Budi seorang pakar hematologi ini berarti tugasnya meneliti tentang darah atau sel darah, begitukah dok? Iya, betul sekali. Betul ya dok? Betul. Berarti kita pada pagi hari ini akan membahas seputar deteksi dini kanker darah. Tepat dong nih kita bertanya-tanya kepada dokter Budi ya pemirsa ya. Baik dok, untuk pertanyaan pertama, karena memang tadi saya katakan kepada pemirsa untuk kanker darah ini adalah salah satu penyakit kanker yang ganas katanya dok. Iya betul. Kalau seandainya sudah menyerang kita, kanker darah ini bisa bikin kondisi penderitanya itu drop dalam seketika. Iya betul. Betulkah dokter? Ya, jadi betul sekali. Seperti kita ketahui, kanker darah ini ada beberapa dan banyak variasinya, begitu Mbak Alia. Jadi kalau mungkin dari masyarakat awam mengetahui kanker darah itu berdasarkan waktu ya, itu dibagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis, begitu. Baik. Nah, dari beberapa pasien, kalau misalkan kejadiannya akut, ini yang seperti dikatakan oleh Mbak Alia, langsung drop. Oh itu kalau yang akut. Kalau yang akut. Tetapi kalau yang kronis, itu pasien itu bisa tampak sehat. Begitu. Dan hanya tampaknya itu bisa kita lihat dari pemeriksaan laboratorium. Biasanya pemeriksaan darah lengkap. Begitu. Jadi kalau mau cek gitu ya, jadi kita harus lihat dulu nanti darah lengkapnya. Oke, cek darah lengkap. Tapi sebelumnya mungkin dokter Budi bisa menjelaskan dulu kepada pemirsa. Kalau seandainya kita mungkin selama ini sering mendengar kanker payudara, begitu ya, dok ya. Nah, tapi ini dengan kanker darah. Sebenarnya kanker darah itu apa sih dok? Karena seperti kita tahu ya, kalau seandainya darah itu kan memang ada di dalam tubuh kita. Berada di dalam sel-sel tubuh kita dan itu mengalir terus ya. Makanya kalau seandainya ingat zaman dulu tuh ada film yang katanya darah itu merah. Ada lagi yang bilang katanya darah itu biru gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau seandainya kanker darah ini penyakit seperti apa sih dokter Budi? Silakan dok. Iya, jadi kanker darah ini adalah pertumbuhan yang tidak normal. Jadi kalau misalkan tadi Mbak Alia sebutkan bahwasanya ada kanker payudara. Artinya apa kanker payudara? Berarti pertumbuhan tidak normal pada area payudara, begitu. Akan tetapi kalau darah bagaimana? Darah itu adalah juga sama ya, pertumbuhan yang tidak normal, tetapi letaknya adalah di dalam darah yang beredar di seluruh tubuh kita. Nah inilah yang seringkali kasat mata. Dan mungkin orang bilang, nggak usah cek darah, tidak apa-apa. Nah ini
paradigma ini yang juga salah begitu. Kita sebenarnya selama ini kalau seandainya cek darah itu biasanya cek darah untuk kolesterol seperti itu loh dok. Iya, nah betul. makanya ini sebenarnya adalah salah satu hal yang baru juga ya pemirsa bagi kita untuk cek darah sebagai salah satu deteksi dini dari penyakit kanker darah. Tapi sebelum kita bertanya tentang bagaimana sih untuk mendeteksinya atau mungkin screeningnya itu seperti apa, mungkin Dokter Budi bisa menjelaskan dulu kepada pemirsa. Sebenarnya penyebab dari penyakit kanker darah ini apa sih dok? Karena memang ini salah satu penyakit yang memang kayaknya kalau seandainya kita dengar itu serem juga ya pemirsa. Karena ini menyangkut darah, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah penyebabnya sebenarnya apa itu Dokter Budi? Jadi penyebabnya itu bisa secara genetika, artinya genetika adalah ini diturunkan dari orang tua, ya, baik kakek, nenek, orang tua kandung, ayah, ibu, ya, atau mungkin saudara, dan juga bisa dari paparan lingkungan. Artinya paparan lingkungan ini bisa dari lingkungan sekitar, contoh ya, itu adalah asap rokok, asap kendaraan bermotor, atau mungkin dari radiasi. Seringkali pasien dengan ke kita, jadi kanker darah itu bukan hanya sekedar leukemia saja, tapi ada juga kanker darah yang disebut namanya misalkan multiple myeloma. Nah, dikatakan multiple myeloma itu seringkali berhubungan juga dengan radiasi sekitar. Jadi seperti handphone, mungkin dengan listrik, paparan listrik di bawah kardu listrik, ya tinggalnya. Seperti itu Mbak Alia. Ini termasuk dalam jenis-jenis dari kanker darah atau leukemia ya dok ya? Iya. Kalau saya tadi Dokter Budi sempat mengatakan ada jenis kanker darah atau leukemia akut, ada yang kronis juga ya dok ya? Betul dan sekali. ini ada yang multiple myeloma. Multiple myeloma ini adalah akibat dari paparan radiasi yang selama ini sudah kita kena ya dok ya? Salah satunya adalah radiasi dari handphone. Seperti kita tahu ya pemirsa, kadang kalau saat kita lagi sendiri, handphone itu kan menjadi salah satu sahabat kita ya dok ya? Iya, betul. Dok, boleh dong dijelasin dok kepada pemirsa sebenarnya apa sih kaitan dari radiasi handphone atau mungkin paparan radiasi handphone kepada penyakit leukemia atau kanker darah sendiri dok? Contohnya nih dok ya, kadang kan ada beberapa orang itu yang suka bermain handphone sambil tiduran. Tanpa mereka tahu akhirnya tiba-tiba tertidur dan handphonenya jatuhlah di samping kepala mereka. Kadang tuh ada yang bilang, ih hati-hati loh kayak begitu nanti bisa kena ini loh kanker darah loh leukemia. Nah hal-hal seperti itu. Ada juga yang kadang sambil nyetir nih pemirsa. Apakah mungkin Anda salah satunya ya yang ketika sering menyetir kendaraan atau menyetir mobil, handphone itu suka ditaruh di atas paha. Nah, itu juga apakah itu bisa menjadi salah satu penyebab kanker darah yang termasuk dari jenis kanker darah yang dikatakan adalah multiple myeloma ini, Dokter Budi? Jangan dijawab dulu, dokter. Saya mau bikin pemirsa di rumah penasaran ya pemirsa dengan jawaban Dokter Budi. Sambil saya mengundang Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Budi seputar deteksi dini dari kanker darah. Mungkin di rumah ada kerabat yang bertanya-tanya seputar kanker darah ini apa sih? Saya taunya kalau di film-film ya biasanya. Silakan yang ingin berkonsultasi langsung bisa via WhatsApp ya pemirsa. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia dan juga lokasi Anda di mana. Sekali lagi, nomor WhatsApp hanya untuk WhatsApp saja, bukan untuk ditelepon. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Selamat pagi, saya Media Wulan akan hadir buat menemani kamu semuanya di Jalan-Jalan Pagi-Pagi. Malang adalah salah satu kota pariwisata di Jawa Timur dan siapa sih di sini yang belum pernah ke Malang? Batik tulis khas Sampang memiliki ciri khas batik yang kental dengan sejarah. Jalan-Jalan Pagi-Pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Bencana ataupun peristiwa terbakarnya depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara ini yang banyaknya ratusan rumah menjadi korban. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa yang baru saja stay tune mungkin bertanya-tanya pada pagi hari ini sedang membahas apa sih sebenarnya. Kita masih membahas seputar deteksi dini dari kanker darah. Masih bersama dengan Dr. Budi di sini ya pemirsa. Beliau adalah pakar hematologi nih. Jadi kalau seandainya kita ingin bertanya-tanya seputar dari kanker darah atau mungkin leukemia, kita bertanya kepada orang yang tepat ya pemirsa. Tadi Dr. Budi sebelum jeda sempat menjelaskan nih ada beberapa jenis dari leukemia. Salah satunya adalah multiple myeloma. Nah ini adalah salah satu hal baru juga nih pasti buat pemirsa di rumah ya untuk mengetahuinya bahwa ternyata multiple myeloma ini adalah salah satu jenis kanker darah atau leukemia yang disebabkan oleh radiasi atau paparan. Salah satunya adalah paparan handphone nih pemirsa. Seperti kita tahu handphone itu kan sebenarnya teman kita ya, sahabat kita mungkin ketika kita sedang merasa kesepian, kita merasa bingung, akhirnya ketika rebahan di tempat tidur, mau tidur, kita sambil main handphone tanpa kita sadari tiba-tiba tertidur dan handphone jatuh berada di sebelah kepala kita. Atau mungkin ketika Anda sedang berkendara, nyetir mobil, ya, terus handphone suka ditaruh di atas paha kan, bener nggak? Nah, apakah hal tersebut bisa menyebabkan kanker darah, pemirsa? Saya kembali kepada Dr. Budi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana dok, terkait dengan multiple myeloma, ini kan terkait dari jenis kanker darah ya dokter? Iya, apakah betul Dr. Budi, ketika umpamanya nih, kita suka main handphone, ketiduran, handphonenya jatuh di samping kepala, terus bisa menyebabkan kanker darah. Terus apakah ketika kita lagi nyetir, handphone ditaruh di atas kaki bisa menyebabkan kanker darah, Dokter Budi? Ini agak menakutkan ya sebenarnya. Nah ini bagaimana dokter? Ya, jadi saya jelaskan dulu. Jadi kalau untuk multiple myeloma ini bukan leukemia tapi termasuk kanker darah. Jadi leukemia itu salah satu bagian dari kanker darah. Tetapi untuk kanker darah ini banyak begitu Mbak Alia, termasuk salah satunya adalah multiple myeloma. Nah, yang kami amati dari pasien-pasien yang kami tangani di rumah sakit dan juga waktu ada di kampus begitu ya. Jadi kita melihat bahwasanya untuk kasus multiple myeloma dan beberapa kasus kanker darah itu penyebabnya adalah gelombang elektromagnetik. Ya, jadi dalam hal ini dari radiasi, bisa handphone, atau mungkin dari gelombang listrik. Kenapa seperti itu? Seperti kita ketahui bahwasanya untuk sel darah ini sebetulnya ada kandungan muatan listrik. Jadi kalau ada muatan listrik ini, dia akan bisa terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik. Jadi baik itu handphone, baik itu gelombang listrik, begitu. Jadi, tapi tidak boleh dibalik. Kalau untuk handphone, apa selalu menyebabkan kanker darah? Tidak. Baik. Ya, jadi bagaimana gelombang elektromagnetik ini bisa menyebabkan kanker darah, begitu ya? Iya, bagaimana, dok? Biasanya otomatis sudah ada pemicunya, ada predisposisi atau kita sebut namanya genetika. Untuk itu kita biasa harus lakukan sedini mungkin yaitu deteksi dari genetika ini. Apakah genetika ini berpeluang untuk terjadinya suatu kanker? Nah, ini kebetulan di Indonesia sudah dikembangkan untuk sitogenetika ini. Deteksi dini genetika ini ya dok? Iya, betul. Termasuk di WK ini. Begitu, ini kita sedang lagi kembangkan untuk ke arah
pendeteksian dari genetika ini. Begitu, Mbak. Berarti deteksi genetika ini merupakan salah satu deteksi dini atau screening yang bisa dilakukan. Screening, betul. Istilahnya untuk mengetahui apakah seseorang ini berpotensi untuk terkena kanker darah atau tidak. Iya, aware-nya kita itu ini bisa aware. Jadi kalau ini ada genetika yang katakanlah A atau B, ini bisa berpulang untuk kanker payudara misalkan ya, kemudian kanker leher, ada yang misalkan nanti genetika ini ke arah kanker darah, begitu. Itu yang kita sedang kembangkan di Indonesia ini. Oke. Gitu. Nah, untuk melakukan deteksi genetika ini ya, Dokter Budi, biasanya itu dilakukan pada usia berapa sih? Dan kira-kira seperti apa nih proses untuk melakukan deteksi genetika? Ini adalah salah satu hal baru juga ya pemirsa pastinya buat Anda. Nah, ini bagaimana, Dok? Jadi genetika itu dibawa kita sejak lahir. Baik. Dan ini akan bisa terjadi mutasi ya. Mutasi itu adalah perubahan sewaktu kita bertambah umur. Dengan kita bertambah umur, dengan paparan kita terkena radiasi. Terkena radiasi dan lain sebagainya itu. Nah, ini akan terjadi perubahan dari genetika ini. Begitu. Jadi kalau kapan kita bisa lakukan? Dari awal memang kita bisa lakukan deteksinya. Berpeluang enggak genetika ini? Begitu. Atau mungkin gen-gen ini kita ada perubahan enggak ke depan itu bisa. Jadi mungkin bisa dibuat rutinitas gitu. Untuk melakukan deteksi screening dini ini, begitu. Screening ini ya, Dok ya. Tetapi untuk kelainan darah, ini kita deteksinya biasanya adalah pemeriksaan awalnya adalah darah lengkap. Karena kita berbicara mengenai kelainan darah, otomatis kita harus periksa darah lengkap. Nah, itu deteksi. Kalau misalkan, wah kok mahal ya, Dok ya pemeriksaan genetikanya, tidak apa-apa. Bisa deteksinya awal itu dengan darah lengkap, begitu Mbak Alia. Oh, oke, baik. Jadi kalau seandainya nih umpamanya mau melakukan screening atau deteksi dini lewat deteksi genetika, itu kan memang harganya cenderung mahal ya, Dok ya? Cenderung mahal saya, betul. Jadi bisa memilih atau dilakukan untuk pemeriksaan darah lengkap ya, Dok ya? Betul sekali Mbak Alia. Untuk mengetahui apakah berpotensi terkena penyakit kanker darah atau tidak, begitu? Iya, betul. Nah, berbicara seputar penyakit kanker darah ya, Dok ya, ini sebenarnya yang biasanya paling banyak atau paling sering terkena penyakit kanker darah ini usia berapa nih, Dokter Budi? Boleh tahu nggak, Dok? Iya, jadi biasanya banyaknya pasien itu adalah dewasa. Oke. Tetapi kalau anak-anak apakah tidak memungkinkan? Ya belum tentu juga, karena banyak juga kita kasusnya itu anak-anak juga ada, kemudian untuk orang dewasa juga ada. Seperti pasien kemarin ya, ada salah satu pasien yang dikatakan, loh ini kok kurangnya darah terus ya. Padahal pasien ini umurnya di bawah 17 tahun. Begitu, akhirnya kita periksa di dalam laboratorium, kemudian kita lakukan pemeriksaan sumsum tulang. Nah, itu akhirnya kita ketahui bahwa dia ini terkena satu penyakit namanya ALL atau Acute Lymphoblastic Leukemia. Begitu. Ini menarik sekali ya, Dokter Budi, karena tadi Dokter Budi katakan ini ada salah satu pasien yang keluhannya kok kayaknya kekurangan darah terus. Iya, pucat aja keluhannya. Iya, kekurangan darah terus gitu. Betul, ya, Dok ya. Nah, seperti sekali. Kita tahu kalau misalnya kekurangan darah itu anemia ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, bener ya? Iya. Jadi kadang kita itu mau bertanya nih, akhirnya wondering ya pemirsa ya, apakah anemia itu menjadi salah satu penyebab dari leukemia kah, Dok? Karena ini kayaknya anemia adalah penyakit sejuta umat ya, banyak banget ya. Orang itu kayaknya mengeluhkan, saya kayaknya anemia deh, berkunang-kunang, terus badan kayaknya kerasanya kok enteng banget ya, kayak berputar ini seluruh dunia. Nah, akhirnya ngerasanya anemia. Nah, apakah anemia ini menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan leukemia kah, Dokter Budi? Jadi begini, Mbak Alia, kita harus membedakan untuk anemia dan hipotensi. Jadi di masyarakat itu kalau misalkan tekanan darah kurang itu langsung mereka bilang, oh darah saya kurang, Dok. Nah ini perlu ditekankan ke masyarakat bahwasanya Anda ini kurang darah atau tekanan darah yang kurang. Nah, seperti ya, itu. Dok ya? Iya. Jadi kalau misalkan untuk yang darahnya kurang, nah ini kita sebut namanya anemia. Tetapi kalau untuk yang tekanan darah kurang, kita sebut namanya hipotensi. Untuk yang anemia, apakah ini
apa namanya tadi? Menjadi salah satu faktor resiko yang menyebabkan leukemia kah, Dok? Bukan. Tetapi untuk anemia atau kurang darah ini adalah salah satu gejala. Gejala dari suatu leukemia. Jadi gejala leukemia ini banyak ya. Nah, begitu, itu kita belum bahas kan ya, Dok ya? Iya, kanker darah ini banyak. Gejalanya itu bisa pucat. Tampaknya, maaf kata ya, putih. Begitu. Jadi pasien itu seringkali tidak menyadari, badannya putih ya, keren ya, cantik, begitu ya. Gitu ya. Iya, begitu. Tapi ternyata kurang darah. Begitu ya. Jadi salah satu bisa pucat, kemudian lemah, tidak ada tenaga. Kemudian ada juga yang mengeluhkan nyeri tulang, begitu Mbak Alia. Karena salah satu gejala dari multiple myeloma biasanya menyerang tulang, begitu. Kemudian ini perutnya terasa sebah atau perutnya seringkali membesar. Nah ini juga salah satu gejala leukemia atau kanker darah. Kemudian ada lagi gejala kanker darah yang lain, yaitu ini kemarin yang kita ketemukan. Pasien mengeluhkan ini, yang saya tadi katakan itu. Kayak gondok gitu ya, Dok ya? Besar lehernya. Kayak dipikirnya gondok. Ternyata ini adalah satu leukemia, kita periksa. Begitu. Jadi penyebab untuk deteksi awal ya, bagaimana sih keluhannya? Biasanya 3L. Apa itu, Dok? Lemah, lesu, loyo. letih, lesu. Bukan loyo ya, lemah, letih, lesu. Lemah, letih, lesu, begitu. Itu sebenarnya gejalanya mirip-mirip gejala anemia ya, Dok ya? Iya, betul. Memang gejala anemia adalah 3L itu tadi. Begitu. Jadi untuk deteksi bagaimana? Ya 3L, lemah, letih, lesu. Tidak termasuk loyo ya, Dok? Iya, begitu. Baik, pemirsa. Kalau seandainya mungkin nih sekarang pemirsa di rumah sering sekali merasakan gejala seperti yang tadi Dokter Budi sudah katakan ya, 3L, lemah, letih, lesu ya. Terus akhirnya mulai bertanya-tanya nih, ini kayaknya gejala anemia atau bukan ya? Apakah sebaiknya saya melakukan pemeriksaan kah atau tidak? Tadi Dokter Budi sudah katakan kalau seandainya mau melakukan pemeriksaan atau deteksi dini, boleh dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Karena kalau seandainya pemeriksaan genetik itu lumayan ya, harganya relatif mahal. Saya jadi penasaran ya, kira-kira kalau seandainya untuk harga tes genetik seperti itu kira-kira di range berapa ya pemirsa? Pemirsa di rumah, silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Budi seputar deteksi dini kanker darah bisa via WhatsApp ya pemirsa. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia Anda, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Beranda Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Selamat pagi, saya Media Hulam akan hadir buat menemani kamu semuanya di jalan-jalan pagi-pagi. Malang adalah salah satu kota pariwisata di Jawa Timur dan siapa sih di sini yang belum pernah ke Malang? Batik tulis khas Sampang memiliki ciri khas batik yang kental dengan sejarah. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa, masih stay tune ya di Sehat Pagi. Masih bersama dengan saya Alia Renomas dan juga ada Dokter Budi di sini. Kalau seandainya sekarang akhir-akhir ini pemirsa sering merasa 3L ya, lemah, letih, lesu. Wah, jangan dong ya pemirsa, mungkin harus cari apa sih segala sesuatu yang sekiranya bisa membangkitkan semangat Anda. Karena kalau seandainya merasakan 3L tersebut, hati-hati loh, itu bisa menjadi salah satu gejala dari penyakit kanker darah pemirsa. Ini adalah salah satu penyakit yang memang benar-benar sangat ditakutkan ya. Karena ketika ini memang sudah terjadi dan menyerang sel darah pada tubuh penderitanya, pastinya membuat
badan itu drop seketika. Nah, pemirsa di rumah, seperti tadi saya katakan, saya mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Budi. Kalaupun tidak ada keluhan seputar kanker darah, nggak apa-apa. Mau bertanya, mau kepo pun silahkan, nggak masalah. Kita kan memang sekarang generasinya generasi kepo ya, pemirsa ya. Nah, saya sekarang ingin membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Saya mau menyapa dulu, ada Ibu Nana dari Bekasi. Selamat pagi, Ibu Nana. Ibu Nana ini bertanya, selamat pagi dokter, maaf ya izin bertanya. Bagaimana ya dok ya dengan gejalanya yang terkena dari radiasi? Apakah gejala dari kanker darah yang terkena karena radiasi itu berbeda dengan gejala kanker darah yang terkena dari bukan radiasi? Silahkan dokter Budi untuk Ibu Nana di Bekasi. Iya, terima kasih untuk Ibu Nana. Salam kenal Ibu. Jadi begini, untuk gejala, misalkan mau dari radiasi, mau bukan radiasi begitu ya, apakah sama? Tidak, semua gejalanya tetap sama. Biasanya baik akut atau kronis ya, ini agak sedikit beda begitu ya Mbak Alia. Kalau untuk akut itu biasanya bisa demam. Iya. Untuk akut nih ya, untuk leukemia jenis yang akut itu biasanya ada demam, kemudian dia lemah, tidak bisa apa-apa. Mungkin mohon maaf, saya ada satu contoh ya dari almarhumah ibu negara kita, mungkin pernah tahu ya. Jadi salah satu ibu negara kita almarhum. Nah itu juga terkenanya dulu kan sampai sempat dirawat di luar negeri. Betul. Begitu. Mungkin sudah ingat ya? Ingat saya. Iya. Nah ini gejalanya tidak bisa apa-apa. Jadi lemah, letih, lesu, panas gitu ya. Jadi kita nggak punya tenaga, nggak bisa lakukan apa-apa. Itu khusus untuk yang akut, begitu Bu Nana. Tetapi untuk yang kronis, bagaimana? Tidak apa-apa. Tampak sehat, bugar. Jadi tampaknya itu bisa, loh saya itu nggak apa-apa dok. Jadi ada kemarin ya, ada pasien yang melakukan medical check up, ya. Begitu. Kemudian kita temukan, loh leukositnya itu bisa sampai kemarin itu 100.000 lebih. Kalau misalkan normalnya itu antara 4.000 sampai 10.000, ini Mbak Alia bayangkan ini 100.000. Itu banyak sekali ya dok? Oh banyak. Banyak begitu. Sekali, itu berkali lipat. Iya, hampir 10 kali lipat lebih. Betul. Begitu. Nah, bagaimana keluarnya? Saya tuh enggak ada apa-apa. Sampai bilang ke rumah sakit ya, dan laboratorium. Ini laboratoriumnya yang salah. Laboratoriumnya yang salah, pokoknya alatnya salah, begitu. Tapi begitu dia cek ke tempat yang lain, kok ya sama. Ternyata leukositnya ya rate-nya di atas 100.000, begitu. Jadi sempat kemarin itu ada salah satu pasien seperti itu. Dan ternyata pasien ini setelah kita cek ya, ini terkena kronik limfositik leukemia. Pasiennya kondisinya segar bugar, nggak ada masalah. Tapi leukositnya sampai tinggi. Jadi kronis itu biasanya tidak ada gejala. Begitu. Apakah lemah letih lesu? Kadang tidak. Ya. Karena dia sudah adaptasi ya. Begitu. Tapi kalau untuk yang akut, betul tadi. Seketika juga Mbak Alia tadi katakan dari awal itu langsung drop pasiennya. Nah itu adalah satu leukemia yang akut. Begitu. Iya baik. Kalau begitu. Dok kalau seandainya begitu yang tadi tipe jenis LPP ya dok ya, kalau nggak salah limfoma apa itu dok yang badannya segar bugar? CLL itu CLL gitu ya, adalah chronic lymphocytic leukemia. CLL. Ada lagi nanti chronic myeloid leukemia. Jadi seri-seri yang jenis yang kronis begitu, biasanya pasien itu tidak bergejala, perutnya hanya kita temukan membesar begitu. Tapi dari pemeriksaan darah ternyata ditemukan leukositnya itu bisa sampai ratusan ribu. Begitu Mbak Lia. Ini malah justru kalau menurut saya ketika kita sakit terus tidak memberikan gejala malah itu kayaknya lebih berbahaya nggak sih dok? Karena kita nggak tahu nih alarm tubuh kita sebenarnya. Iya, kita merasanya bahwa kayaknya badan ini segar aja, bugar aja, nggak ada keluhan apapun. Terus kok tiba-tiba ketika diperiksa bisa seperti itu hasilnya. Justru itu bukannya lebih berbahaya ya dokter Budi ya? Iya. Jadi kalau untuk chronic myeloid leukemia, ya, bukan yang CLL, ini bisa berkembang menjadi suatu leukemia yang akut. Jadi begitu. Nah, ini yang betul Mbak Alia sampaikan bahwa alarm kita itu kayak di switch off, begitu. Jadi seakan-akan kita itu nggak tahu apa-apa. Mendadak tiba-tiba dari pemeriksaan
darah lengkap, medical check up, ternyata leukositnya itu sampai ratusan ribu, kaget. Begitu. Itu bisa nggak dok ditangani sampai umpamanya seandainya leukositnya itu sampai ratusan ribu terus akhirnya ditangani entah dengan treatment seperti apa dan akhirnya bisa ya setidaknya bukan normal lah, setidaknya relatif aman gitu dok. Bisa, itu biasa sekarang sudah berkembang ya, ilmu kita sudah di bidang kedokteran ini sudah berkembang. Tetapi untuk kita mau melakukan tata laksana atau penata laksanaan ke pasien, otomatis kita harus mengetahui dahulu ini itu jenis yang mana. Karena kanker darah ini sangatlah banyak. Jenisnya begitu, banyak Alia. ya dok Iya. ya. Betul. Oke, baik. Kita kayaknya nanti akan bahas ya seputar bagaimana sih diagnosisnya, bagaimana juga tata laksananya ya dok ya. Iya, Tapi ini yang bertanya di WhatsApp udah ngantri nih kayaknya dokter Budi. Iya, Ada yang bertanya nih, selamat pagi dokter, saya dari Bambang. Usianya 56 tahun dokter, dari Semarang. Selamat pagi Pak Bambang. Dok, mohon penjelasan, saya ini setelah operasi kecil PCI di lipatan paha, setelah tindakan selesai dan sukses, efek sampingnya di sekitar kulit paha sampai dengkul ada sedikit perubahan warna menjadi ungu pucat atau biru dok. Ini sekitar 3 harian, tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Apakah ini adalah gejala dari kanker darah dan berbahayakah dok? Tolong dok, soalnya ini sedikit linu di tempat yang warna ungu dan biru. Terima kasih pencerahannya. Iya, jadi kalau untuk PCI, PCI itu adalah percutaneous intervention ya. Jadi di mana dia dimasukkan kateter, begitu Mbak Alia. Ini sedikit menyimpang. Begitu, ya. Jadi di sana ada dimasukkan sebuah alat. Jadi alatnya itu akan semacam kayak kamera, begitu ya, kayak kamera gitu, dimasukkan sampai ke arah yang jantung, ke arah aliran jantung, begitu. Kemudian untuk melihat dari arteri koroner atau ke arah jantung koroner ini ada nggak, begitu. Nah, untuk area yang masuk itu otomatis dilakukan intervensi alat, ya. Kemudian kalau biru itu ya otomatis pembuluh darah yang tidak apa-apa sudah dilakukan intervensi, pasti ada lebam-lebam, begitu. Apakah ini gejala dari suatu kanker darah atau bukan? Nah, ini harus diperiksa darah lengkap dulu, begitu. Untuk membedakan apakah ini memang alat dari alat tersebut, bekas alat tersebut, atau memang dari kanker darah. Karena deteksi awal untuk suatu kanker darah yang tadi kami sampaikan, bahwa yang murah itu apa sih? Cukup darah lengkap saja. Cukup periksa darah lengkap saja. Darah lengkap saja. Nah, bagaimana identifikasinya? Biasa kita lihat dari mana? HB-nya. Nah, HB itu pengaruh ya dok? HB itu sangat pengaruh sekali. Kemudian yang paling sensitif itu adalah trombosit. Jadi kalau anemia, biasanya kita lihat ini disertai dengan trombositnya turun atau tidak. Begitu. Jadi kalau misalkan anemia ada trombositnya turun, nah ini hati-hati. Ini bisa autoimun atau memang dari kelainan darah. Begitu. Oke, dok, saya tadi kan penasaran ya untuk pemeriksaan yang genetik itu yang tadi dokter Budi sempat jelaskan ya. Iya, saya selama ini sering membaca katanya di luar negeri biasanya artis-artis Hollywood tuh dok yang suka melakukan pemeriksaan genetik seperti itu untuk mengetahui apakah mereka memiliki genetik untuk mendapatkan penyakit kanker atau tidak. Nah, ternyata ini tadi dokter Budi menjelaskan ya, ada loh untuk screening tersebut. Sudah ada dok ya di Indonesia? Sudah ada. Dan harganya relatif mahal ya dok ya? Mahal. Nggak usah disebutkan precisely-nya harga berapa dok, boleh dikasih tahu range-nya aja nggak dok? Saya itu penasaran banget loh dok. Saya adalah netizen kepo nih soalnya pemirsa. Ya, bisa antara di atas 5 sampai 10 juta, tergantung banyak gen yang diperiksa. Mungkin Mbak Lia pernah membaca ya beberapa waktu yang lalu, salah satu artis Hollywood itu dilakukan yaitu mastektomi. Mastektomi itu adalah pengangkatan payudara karena diketahui bahwa ditemukan satu gen yaitu BRCA gitu ya, BRCA itu positif. Jadi langsung dilakukan istilahnya pencegahan, tetapi pencegahannya dengan mengambil seluruh organ
payudaranya. Begitu. Jadi kalau untuk deteksi berdasarkan genetik ini, kita akhirnya bisa mengetahui apakah kita ini bisa ada terkena potensi terkena kanker darah ataupun jenis kanker yang lainnya ya. Iya, betul. Dokter Budi ya. Iya, betul sekali. Menarik sekali ya pemirsa, karena memang ternyata teknologi ini berkembang bukan hanya seputar handphone saja, tapi seputar pengobatan dan juga treatment dan juga bagaimana penanganan dalam satu penyakit pun ini mengalami perkembangan pemirsa. Kita nanti akan bahas lebih lanjut ya seputar kanker darah ini, apakah bisa disembuhkan dan kira-kira tata laksananya untuk penyembuhannya ini seperti apa ya pemirsa. Sambil saya masih mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Budi seputar kanker darah. Karena memang tadi salah satu gejalanya itu yang harus diperiksakan ada trombosit ya, ada macam-macam HB yang rendah. Nah ini adalah salah satu yang bisa mungkin menjadi sinyal buat kita untuk lebih aware. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pagi, saya Media Hulam akan hadir buat menemani kamu semuanya di jalan-jalan pagi-pagi. Malang adalah salah satu kota pariwisata di Jawa Timur dan siapa sih di sini yang belum pernah ke Malang? Batik tulis khas Sampang memiliki ciri khas batik yang kental dengan sejarah. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Selain jiwa kita harus sehat ya, tubuh kita sehat juga, dompet kita juga harus sehat kalau kata Mas Beki ya. Benar. Jadi yang membuat foto ini menarik adalah warna merah. Kebetulan ada cahaya matahari, ya iseng lah biar ada efek bintang itu kan. Sekelompok sepeda ini justru menjadi point of interest. Ini yang menarik. Habis hujan ya, langsung kepikiran kayak lebih menarik dibikin refleksi nih foto ya. Saksikan terus Lensa hanya di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Pemirsa, apakah HB Anda sering sekali drop atau mungkin tambah lama drop terus ya? Ini adalah salah satu gejala dari kanker darah yang tadi sempat disebutkan oleh Dokter Budi. Wah, akhirnya suka flashback nih, mengingat-ingat, iya saya itu kadang ya HB-nya itu pas terakhir cek kok rendah ya. Apakah ini betul dari penyakit kanker darah ya pemirsa? Ini saya mau menyapa dulu, ada Ibu Vivi. Selamat pagi Ibu Vivi, ini terkait dengan HB yang rendah, ini terkait dengan pertanyaannya Ibu Vivi nih Dokter Budi. Selamat pagi, sehat pagi dan Dokter Budi, saya Vivi. Saya ingin bertanya, jika suami saya memiliki gejala wasir, terus pupnya berdarah sudah 1 tahun dok, dan lalu akhir-akhir ini sering mimisan dan HB-nya drop sekarang ke 6. Normalnya kan harusnya 14-16 ya dok ya. Dan ini adalah info dari dokternya, katanya harusnya normalnya 14-16. Apakah drop HB-nya karena wasir saja atau saya perlu cek lebih lanjut dokter? Bolehkah minta panduannya dok, cek kemana yang tepat karena saya bingung, banyak sekali dok jenis tes darah. Untuk usia suami saya itu 30 tahun Dokter Budi, dan gejalanya saat drop HB adalah pucat sekali dan demam menggigil, tapi tidak ada gejala lain saat ini. Nah, silahkan Dokter Budi untuk Ibu Vivi, silahkan dok. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Vivi. Terima kasih atas pertanyaannya, ya luar biasa begitu ya. Jadi bagaimana untuk yang kasus suaminya, di mana HB-nya itu drop karena wasir? Jadi begini. Kami ajari secara umum aja ya. Begitu. Boleh dok. Jadi kalau ada pasien yang HB-nya drop, itu kita harus cek itu yaitu apa sih yang harus dicek? Pertanyaannya kan gitu ya. Iya kan banyak banget dok. Banyak, betul. Nah ini yang perlu dicek adalah namanya retikulosit. Apa sih retikulosit itu? Retikulosit adalah cikal bakal eritrosit yang matang. Yang sudah matang, yang berubah dalam kita cek itu ya dalam bentuk namanya hemoglobin atau HB. Oke. Jadi untuk mengetahui awal
bakalnya bagaimana atau cikal bakalnya bagaimana, begitu. Nah, untuk kasus wasir dalam hal ini terjadi perdarahan yang akut, begitu ya. Bagaimana gambaran retikulositnya? Biasanya retikulositnya itu akan meningkat, begitu Mbak Alia. Ya, jadi kalau ada perdarahan, darahnya itu keluar, hilang. Di dalam tubuh kita itu ada semacam sensor untuk memberikan signal ke sumsum tulang, ya. Jadi, sumsum gitu ya. Saya itu butuh darah. Tolong dong keluarin darah, yang muda keluarin juga nggak apa-apa. Karena saya ini lagi butuh darah. Nah, itu tak akan tercermin dari pemeriksaan namanya pemeriksaan retikulosit. Begitu. Nah, Bu Vivi, izin ya, tadi kalau misalkan wasir, tapi ini nggak lazim ya. Iya, betul. Wasirnya kenapa nggak lazim? Saya katakan gitu, wasir biasanya lazim. Tetapi untuk kasusnya Ibu Vivi adalah dia disertai dengan mimisan katanya. Betul. Nah, ini juga tidak lazim. Apakah mimisannya ini memang disebabkan oleh kelainan darah atau tidak? Nah, lebih baik cek darah lengkap, kemudian disertai dengan pemeriksaan retikulosit. Kalau untuk kanker darah atau pra-cancer, begitu, itu kalau misalkan ada kurang darah, begitu ya Mbak, ini kan tetap tubuh itu akan memberikan signal ke sumsum tulang untuk dilakukan, dikeluarkan sel darah yang masih muda. Tetapi untuk kalau terjadi cancer darah atau pra-cancer, kita butuh, tapi sumsum tulang itu tidak mampu memproduksi. Nah, ini berarti ada kelainan di dalam sumsum tulangnya. Nah, itu akan tercermin dari retikulositnya itu akan rendah. Begitu. Mungkin itu yang bisa menjawab dari Bu Vivi. Jadi sarannya untuk Ibu Vivi, karena memang kan ini kalau untuk tes pemeriksaan darah itu banyak sekali ya Bu ya, dan itu bingung sekali ya Dokter Budi. Iya, saya. Jadi bisa dipilih untuk cek retikulosit ini ya Dok ya. Iya, betul. Ya, selain untuk pemeriksaan darah lengkap. Semoga sehat-sehat saja ya Bu, Ibu Vivi dan juga suaminya, semoga tidak ada suatu penyakit yang serius gitu ya, Dokter Budi ya. Nah, dengan membahas seputar kanker darah ini Dok, tadi kan pertanyaan saya, apakah bisa disembuhkan Dokter Budi untuk penyakit kanker darah? Karena kalau seandainya ketika kita mendengarkan vonis dari dokter, umpamanya nih, kanker darah itu rasanya kayak udah runtuh semua itu. Apalah segala sesuatu yang kita bangun selama ini tuh kayaknya runtuh sekali. Bisakah disembuhkan Dok untuk kanker darah ini? Kalau untuk kanker darah ini oleh teman sejawat ya. Jadi kita itu patologi klinik itu adalah untuk mendiagnosa. Betul. Begitu. Tetapi sejawat kami dari penyakit dalam, terutama bagian yang konsultan hemato-onkologi, itu bisa ada banyak penata laksanaannya. Begitu Mbak. Bahkan dari sejawat dari penyakit dalam ya, itu ada yang mengembangkan dengan stem cell. Saya sudah dengar itu tentang seputar stem cell itu. Katanya bisa bikin forever young. Selain itu untuk, ya benar ya Dok ya, untuk bikin muda sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Iya, betul. Tapi itu kayaknya relatif agak mahal ya Dokter Budi ya, untuk biaya stem cell itu ya. Itu kayaknya penemunya asli Surabaya deh Dok, seingat saya. Salah satu profesor pujaan saya sih Mbak. Betul ya Dok. Betul. Ya, kalau begitu. Ada salah satu profesor di penyakit dalam. Mohon maaf saya sebutkan nama beliau ya. Jadi ada Profesor Ugroseno begitu ya. Jadi beliau ini yang sedang mengembangkan untuk stem cell ini. Salah satu pasiennya itu tadi yang kami sampaikan itu kena penyakit multiple myeloma. Kami diagnosa dari awal, ternyata kemudian ditangani oleh Profesor Ugroseno ini, kemudian dilakukan treatment, ternyata diganti lagi ya dengan stem cell juga, ternyata sekarang hasilnya bagus. Bagus ya. Ya, saya sempat dengar itu karena ada beberapa dari kerabat saya juga itu yang melakukan treatment stem cell itu, Dokter Budi. Nah, makanya ini saya Tapi bukan kecantikan loh ya, Mbak. Bukan, Dok. Ini untuk kesehatan. Makanya saya kayak ring a bell jadinya gitu ya. Oke, baik kalau gitu pemirsa, ini tambah seru aja ya pembahasan bersama dengan Dokter Budi seputar deteksi dini dari kanker darah. Tapi kami harus jeda sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap di Sehat Pagi. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis.
Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Selamat pagi, saya Media Hulam akan hadir buat menemani kamu semuanya di jalan-jalan pagi-pagi. Malang adalah salah satu kota pariwisata di Jawa Timur dan siapa sih di sini yang belum pernah ke Malang? Batik tulis khas Sampang memiliki ciri khas batik yang kental dengan sejarah. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Segmen terakhir Sehat Pagi, pemirsa, ini tambah kesini tuh tambah seru ya pembahasan sama Dokter Budi dan yakin deh saya, pasti kita jadi knowledge-nya itu jadi bertambah, pengetahuan kita jadi bertambah setelah tadi sempat membahas salah satu perawatan atau treatment yang bisa ditempuh untuk kanker darah adalah stem cell ya pemirsa. Tapi saya juga pernah nih membaca di beberapa artikel yang katanya donor sumsum tulang belakang itu bisa menjadi salah satu treatment untuk penyembuhan dari kanker darah. Apakah betul atau tidak? Saya langsung bertanya kepada Dokter Budi. Betul nggak dok? Ada nih beberapa artikel yang saya baca katanya donor sumsum tulang belakang. Karena tadi Dokter Budi juga sempat menyinggung sedikit ya tentang sumsum tulang belakang itu dok. Betul. Apakah itu bisa menjadi salah satu treatment untuk kanker darah dokter? Kalau untuk treatment bisa. Oke. Begitu, tapi jenisnya ini harus disesuaikan dulu. Karena misalkan acute myeloid leukemia atau AML begitu ya. Nah, ini sulit karena banyak gen yang berperan di situ ya. Jadi sulit untuk kita melakukan stem cell. Gitu. Jadi ada beberapa yang disesuaikan case by case ya. Case begitu, by Mbak Alia. case. Baik kalau begitu. Dok, ini ada beberapa mitos juga atau saya nggak tahu entah mitos entah fakta ya yang saya baca seputar penyakit kanker darah ya dok ya. Makanya saya langsung bertanya aja nih kepada Dokter Budi. Anemia. Anemia itu bisa menyebabkan kanker darah betul atau tidak Dokter Budi? Salah, kan tadi kan sudah dikatakan anemia bukan menyebabkan kanker darah, tapi kanker darah menyebabkan anemia. Kanker darah terbalik, Mbak. Oh, mohon maaf. Iya. Jangan dibolak-balik gitu ya. Iya, dok, tidak ya, boleh berarti. dibolak-balik. Nanti didengar masyarakat kok salah gitu. Iya. Jadi leukemia atau kanker darah itu menyebabkan anemia. Iya, karena betul. kanker darah itu berbeda dengan leukemia ya dok ya. Betul. Nah, betul. karena selama ini orang taunya kanker darah, oh iya itu leukemia, ternyata leukemia dan kanker darah itu adalah berbeda. Boleh dijelaskan singkat dok, perbedaannya apa antara kanker darah dan leukemia yang selama ini masyarakat pahamnya kanker darah adalah leukemia dok? Baik, jadi kanker darah ini banyak, jenisnya itu banyak. Nah, leukemia ini salah satunya saja. Begitu, jadi banyak nggak? Gitu, banyak. Tipikalnya banyak. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, nanti nggak selesai. Nggak selesai ya dok ya. Iya. Ada episode selanjutnya kalau begitu ya dok ya. Dok, untuk pertanyaan terakhir dari saya, kita memang tidak ingin ya yang namanya penyakit apapun itu datang ya dalam hidup kita. Tapi kalau seandainya mungkin ada kerabat di rumah atau mungkin saudara atau istilahnya di rumah yang terkena sakit kanker darah gitu dok. Bagaimana sih cara kita untuk merawat mereka dari rumah dokter? Apakah mungkin ada do's and don'ts gitu ya, yang sebaiknya jangan dilakukan, boleh dilakukan gitu. Mungkin Dokter Budi bisa kasih tips nih dok dan trik buat kita semua bagaimana cara untuk merawat dan juga menghindari supaya tidak terkena kanker darah. Silahkan Dokter Budi. Jadi terima kasih Mbak Alia. Jadi bagaimana kita menghindari supaya tidak terkena kanker darah? Jadi yang pertama pastikan bahwa konsumsi kita itu sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Begitu ya. Nah, bagaimana konsumsinya? Tolong jangan konsumsi karena kita era milenial ya, mungkin generasi micin begitu ya. Iya, betul. Nah, ini tolong dikurangi micin-micin. Oh, itu pengaruh ya dok ya? Padahal tiap kali kita makan tuh suka pakai yang micin-micin penyedap itu lebih enak loh dok, yang ditabur langsung gitu nah, di atas itu nasi jangan anget. deh Mbak, sekarang gitu ya. Gitu ya. Jadi perbanyak apa? Perbanyak buah, sayur sebagai antioksidan. Jadi itulah yang harus kita banyak konsumsi. Nah, kemudian yang nggak boleh lagi apa? Yang nggak boleh makan bebakaran.
Grill. Nah ini yang banyak sekarang tongkrongan kemana-mana. Waduh, sedikit-sedikit, ayo kita makan grill yuk. Karena makan sepuasnya begitu ya. Steak, nah ini juga itu termasuk grill ya dok ya, steak. Iya itu juga ya Mbak ya, bakaran. Pokoknya yang berwarna hitam-hitam itu kalau misalkan kita dibakar begitu ya, tolong yang hitam-hitam dagingnya itu jangan dimakan. Karena banyak kandungan karbon yang akan mempengaruhi tubuh kita. Begitu. Baik. Nah, untuk melakukan terapinya bagaimana yang bisa disupport oleh keluarga? Ya pastinya satu, keluarga harus benar-benar support karena otomatis psikologis dari pasien yang sudah terkena kanker itu sudah down. Begitu. Jadi harus benar-benar support. Kamu harus bisa tetap semangat, kasih semangat. Begitu, Mbak. Intinya memberikan aura atau positive vibes gitu ya dok ya, betul kepada seseorang yang mungkin baru saja terkena penyakit kanker, apalagi mungkin kanker darah ya pemirsa. Baik, kalau begitu Dokter Budi ini prakteknya di mana dokter? Karena memang tadi ketika di awal acara saya sempat katakan bahwa Dokter Budi ini adalah pakar hematologi. Nah, Dokter Budi pastilah ada prakteknya di mana dok? Kalau kita sih biasanya prakteknya itu di Universitas Wijaya Kusuma ya. Jadi kalau mau konsul apa-apa, sekalian mau melakukan tes begitu, itu bisa dilakukan di Universitas Wijaya Kusuma. Atau mungkin kami tempat prakteknya bisa pilih ya di mitra keluarga, begitu. Baik mitra keluarga satelit maupun mitra keluarga Waru, mohon maaf. Baik, kalau begitu. Dr. Budiono Raharjo, dokter spesialis patologi klinik dan konsultan hematologi, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan juga pakar hematologi. Dokter Budi, saya sangat senang sekali loh. Dokter Budi akhirnya bisa meluangkan waktunya pada pagi hari ini ya berbagi ilmu bersama dengan kita semua di sini. Sehat selalu ya Dokter Budi. Sehat selalu. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya dok. Iya, terima kasih Pak. Baik kalau begitu. Pemirsa, terima kasih ya sudah mau menonton acara Sehat Pagi. Saya jadi agak serem ya pemirsa, selama ini kalau seandainya sarapan pagi sukanya makan roti bakar. Tapi ternyata Dokter Budi katakan sebaiknya mulai dikurangin itu yang namanya bakar-bakar atau grill-grill. Karena memang sejatinya ya sesuatu makanan yang terlalu enak belum tentu bagus loh untuk tubuh kita. Jadi untuk menjaga kesehatannya nggak apa-apa, sekali-sekali kita makannya itu yang biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu, karena sesuatu yang terlalu itu pastinya membuat tubuh kita juga jadi tidak selalu sehat ya pemirsa. Sehat selalu pemirsa, Alia Renomas pamit dan sampai jumpa.